Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan saya Safa Fikri Maulana dengan NIM 122100535. Saya Faiz Nur Alifianto dengan NIM 1221 1203. Sini kami ingin membahas tentang pandangan Islam tentang zakat dan pajak dengan dosen pengampu Pak Jarpasih MPD. Kita masuk ke latar belakang. Untuk zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada mereka yang berhak menerimanya atau mustahik. Zakat berasal dari kata zaka yang berarti bersih, suci, subur, berkembang, dan berkah. Dalam konteks syariat, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila sudah mencapai nisab atau batas minimal dan haul atau masa 1 tahun untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya seperti fakir, miskin, dan lain-lain. Selanjutnya, zakat memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa ayat yang menjadi dasar kewajiban zakat antara lain yaitu surat Al-Baqarah dan didirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Selanjutnya surah At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Hadis juga menegaskan kewajiban zakat, salah satunya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Islam dibangun di atas 5 perkara: mendirikan sholat, menunaikan zakat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya latar belakang untuk pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh individu atau kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak dikenakan atas pendapatan konsumsi dan kekayaan, serta merupakan sumber utama pendapatan negara. Pajak diatur oleh undang-undang di masing-masing negara. Di Indonesia, dasar hukum pajak antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Yang terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Faiz. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pandangan Islam tentang zakat dan pajak. Yang kedua, apa persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak dalam Islam. Selanjutnya, masuk ke inti pembahasan. Yang pertama, zakat dalam Islam. Kewajiban zakat yaitu wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu untuk membayar zakat. Yang kedua yaitu jenis-jenis zakat. Yang pertama ada zakat fitrah, dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Besarannya adalah 1 SKA sekitar 2,5 kilo
makanan pokok seperti beras atau gandum, bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata kotor, serta memberi makan orang miskin. Yang kedua ada zakat mal atau harta, dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab batas minimum dan telah dimiliki selama 1 tahun. Besarannya adalah 2,5 dari harta yang mencapai nisab, meliputi emas, perak, uang, hasil pertanian, hasil ternak, dan harta dagangan. Poin kedua ada syarat, ketiga ada syarat wajib zakat pada muslim. Zakat hanya diwajibkan bagi umat muslim. Kemudian merdeka hanya orang yang merdeka, dan budak yang wajib mengeluarkan zakat, memiliki harta yang mencapai nisab. Harta yang dimiliki harus mencapai jumlah minimum tertentu yang disebut nisab. Kemudian haul, harta tersebut harus dimiliki selama 1 tahun. Kemudian di inti pembahasan kedua ada pajak dalam perspektif Islam. Pajak dalam konteks Islam, konteks historis. Dalam sejarah Islam, selain zakat, ada bentuk-bentuk pajak lain yang dikenal seperti kharaj, pajak tanah, dan jizyah, pajak bagi non-muslim yang dilindungi oleh negara Islam. Pajak dalam Islam memiliki tujuan yang sama dengan pajak modern, mendanai kebutuhan masyarakat dan negara. Kemudian poin kedua, kondisi di mana pajak diperbolehkan. Yang pertama, kebutuhan negara. Pajak diperbolehkan jika ada kebutuhan negara yang mendesak, terutama jika dana yang dikumpulkan dari zakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur, keamanan negara, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua, keadilan sosial. Pajak dapat digunakan untuk mengurangi kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Islam mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap sesama dan memastikan tidak ada yang hidup dalam kemiskinan. Inti pembahasan ketiga yaitu perbandingan zakat dan pajak. Yang pertama untuk persamaan kewajiban. Untuk zakat merupakan kewajiban agama bagi setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu. Zakat merupakan kewajiban negara bagi setiap warga negara sesuai dengan undang-undang. Tujuan sosialnya, zakat bertujuan untuk membersihkan harta, membantu yang membutuhkan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Untuk pajak bertujuan untuk membiayai layanan publik dan pembangunan serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Untuk perbedaannya, aspek spiritual dan legal, zakat memiliki dimensi spiritual yang kuat, dikeluarkan sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah, mempunyai nilai spiritual dalam membersihkan harta jiwa. Kemudian untuk pajak berdasarkan hukum negara tidak memiliki dimensi spiritual, tetapi lebih pada kepatuhan hukum dan kontribusi terhadap negara. Untuk penggunaan dana zakat diatur oleh syariat Islam dan harus disalurkan kepada 8 asnaf atau kelompok penerima yang telah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, khorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Untuk pajak, penggunaan dana pajak diatur oleh pemerintah dan digunakan untuk berbagai keperluan negara seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain-lain. Untuk kesimpulannya, zakat dan pajak adalah dua instrumen penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Zakat merupakan kewajiban religius bagi muslim untuk membersihkan harta dan membantu yang membutuhkan, berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Pajak adalah kewajiban legal yang diatur oleh negara untuk membiayai kebutuhan publik dan pembangunan.
Meski berbeda dalam dasar hukum dan tujuan, keduanya berperan dalam redistribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan sosial. Di negara mayoritas muslim, zakat dan pajak dapat berjalan bersamaan, saling melengkapi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Saran dengan dibacakan oleh masyarakat. Selanjutnya, saran yang pertama edukasi dan sosialisasi, yaitu tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan pajak melalui kampanye publik. Yang kedua, transparansi. Pastikan pengelolaan zakat dan pajak transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, kerjasama, yaitu perkuat kerjasama antara pemerintah dan lembaga Islam untuk efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat. Yang keempat, inovasi, yaitu gunakan teknologi modern untuk mempermudah pengumpulan dan distribusi zakat. Yang terakhir, yang kelima, program kesejahteraan, yaitu arahkan zakat dan pajak ke program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi untuk dampak jangka panjang. Sekian dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.